Shalom, selamat pagi sahabat Petra. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini tanggal 4 Januari 2025, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Adapun tema renungan hari ini adalah upah penglihatan ilahi, berdasar dari bacaan Yesaya pasal 6 ayat 1-5. Mari sebelum kita menerima dan merenungkan sabda Tuhan pada pagi hari ini, kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Hati kami berlimpah syukur dan sukacita kepadamu ya Tuhan, Allah yang menyelenggarakan dan memelihara kehidupan bagi kami. Terima kasih Engkau telah memberkati istirahat kami semalam dan membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan yang baik. Kami pun mengucap syukur, Engkau tetap setia merengkuh kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah henti-hentinya kami rasakan. Pada saat ini ya Bapa, kami akan memulai hari dengan bersama-sama merendahkan hati kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Roh Kudus menerangi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mendengarkan, mengerti, dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan sabda Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima, mendengar, dan menghidupi sabda Tuhan. Amin. Yesaya pasal 6 ayat 1-5 yang demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya, amin. Sahabat Petra yang terkasih, kutipan bacaan ini adalah tentang awal mula Yesaya dipanggil menjadi nabi di saat Raja Uzia wafat, dan dikatakan bahwa di tahun yang sama Yesaya menyatakan bahwa ia melihat Tuhan dalam kemuliaannya memenuhi bait suci. Yesaya kemudian menjadi nabi yang menyuarakan suara kenabian pada zaman raja berikutnya, yaitu Yotam, Ahaz, dan Hizkia dari kerajaan Yehuda di abad ke-8 selama kurang lebih 40 tahun lamanya.
Suara kenabiannya fokus pada satu pesan saja, yaitu bahwa bangsa Israel janganlah bekerja sama dengan bangsa asing dan sebaliknya. Bangsa Israel haruslah fokus pada peribadatan yang benar kepada Yahweh dan juga tidak membangun koalisi dengan bangsa lain apapun kondisinya. Hanya semata-mata mengandalkan Tuhan. Dalam bacaan kita disebutkan tentang Tuhan semesta alam, atau biasa dikenal dengan konsep Allah Sebaot, artinya bahwa Tuhanlah satu-satunya yang menguasai alam ini tanpa ada yang lebih tinggi atau lebih berkuasa darinya. Yesaya mengajak umat dan para pimpinan bangsa untuk mempertahankan peribadatan yang hanya tertuju pada Tuhan, mempertahankan hubungan yang kudus sebagai umat Yahweh, serta menyadarkan diri dengan sepenuhnya percaya pada Yahweh bahwa Dialah Tuhan pengendali semua hal dan kondisi di dunia ini. Tidak ada penguasa lain sepertinya selain Tuhan sendiri. Kondisi-kondisi yang dialami bangsa Israel, baik suka maupun penderitaan, adalah sebuah peristiwa yang memang menggoda untuk memikirkan kemungkinan bergaul dan berkoalisi dengan bangsa lain. Tetapi menurut Yesaya, Israel janganlah melepaskan kekhususan relasi melalui bentuk peribadatan yang kudus kepada Yahweh semata. Ia adalah Tuhan semesta alam. Tidak ada yang pantas disembah, dan tidak ada yang lain yang bisa membantu kecuali Tuhan semesta alam itu sendiri. Yahwehlah satu-satunya yang harus disembah dengan bentuk peribadatan yang benar dan kudus. Komitmen ini bukan tanpa kesadaran diri. Yesaya menyadari bahwa dirinya tidaklah pantas. Ia najis dan berasal dari bangsa yang najis juga. Tetapi ia melihat Tuhan dan merasa bahwa meskipun ia najis, tetapi dia memiliki visi sebagai Tuhan yang Tuhan sampaikan kepadanya pada perjumpaan itu. Ia melihat Tuhan, sehingga bibir dan mata yang najis mendapatkan keyakinan bahwa Tuhan menolong, Tuhan berkehendak baik pada bangsa Israel, dan inilah yang dipahaminya untuk memegang suara kenabiannya, menyerukan ketaatan, kekudusan kepada Yahweh. Yesaya menyadari kesenjangan kenajisannya sebagai manusia dan bagian dari umat najis dengan kekudusan kekuasaan Tuhan semesta alam yang berkehendak baik untuk bangsa yang najis, yang seharusnya dibuang dan ditinggalkan, tetapi tidak demikian yang dilakukan Yahweh. Maka hal ini memberikan kesadaran besar pada Yesaya untuk menjaga kekudusan dan ketaatan kepada Yahweh. Jangan sampai bangsa Israel menukarkan hal ini dengan yang lain, karena tidak ada yang bisa menandingi Yahweh dalam melindungi umatnya. Saudara yang terkasih, saya membayangkan seperti seorang yang telah jatuh hati pada pandangan pertama. Seseorang jikalau sudah jatuh hati pada pandangan pertama, terkesima, takjub, dan jatuh cinta, maka ia tidak bisa melakukan yang lain kecuali memikirkan sosok yang membuatnya jatuh hati dan percaya. Begitu juga seorang anak kecil. Ketika ia mencintai dan tertarik pada sebuah benda atau mainan, maka ia akan memikirkan terus dan tidak melepaskan pikirannya darinya. Yesaya menyadari bahwa dia tidak tahir, dia bukan orang suci. Dirinya tidak suci, bibirnya tidak suci, najis dan mengeluarkan kenajisan. Tidak ada interaksi dirinya dengan Yahweh karena ia tahu bahwa Yahweh Maha Suci, Maha Kuasa, dengan segala kemuliaan dan dikelilingi kerub dan serafim yang menjaganya. Tetapi Yesaya telah melihat Yahweh dan hatinya terpaut padanya. Ia tidak punya pilihan lain untuk mentautkan hatinya dan kepasrahannya kepada Yahweh yang mulia
dan diyakininya sebagai Tuhan semesta alam. Tidak ada yang lain seperti Yahweh yang dilihatnya itu. Meskipun Yesaya sadar bahwa di dalam kehidupannya ia sebagai orang yang najis. Ia berasal dari bangsa najis yang sering tidak patuh kepada Tuhan. Tetapi pandangannya atau perjumpaannya dengan Yahweh telah membawanya pada sebuah kesadaran bahwa ia harus mentaatkan diri secara total kepada Tuhan dan mengajak bangsa Israel untuk mentaatkan diri dan percaya sepenuhnya kepada Yahweh. Jangan melepaskan Yahweh demi apapun. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Yahweh. Ia berarti berelasi dengan Yahweh harus dilandasi dengan komunikasi yang benar dan bahkan komunikasi yang suci. Menjaga atau tepatnya dipahami sebagai berusaha. Kekudusan dalam peribadatan akan ternyatakan juga dalam pengambilan keputusan serta pergaulan hidup sehari-hari. Saudara yang terkasih, di tahun ini, tidakkah kita juga terkesima dan jatuh hati pada Yahweh yang telah menunjukkan wajahnya dalam keseharian menolong dan memberikan kita berkat? Yesaya tidak menuntut apapun dari Yahweh. Yesaya tahu siapa Yahweh yang menyelenggarakan dan mengendalikan kehidupan. Oleh karena itu Yesaya menyadari bukan tuntutan kepada Yahweh untuk menolong bangsanya, melainkan meminta bangsanya sendiri untuk lebih taat, lebih patuh, lebih mengupayakan peribadatan yang benar, serta melakukannya dalam setiap hidup dan keputusan sehari-hari sebagai wujud ketaatan kepada Yahweh. Yahweh itu kudus, maka kekudusan bangsa Israel juga merupakan sebuah kondisi yang harus diwujudkan dan dijaga. Kekudusan ibadah adalah ketika tidak ada kemunafikan antara yang dilakukan di altar dan di pasar, di tempat pemujaan dan dalam lapangan kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Apakah kita terkesima dan yakin pada kekudusan Tuhan kita yang telah menunjukkan campur tangannya menyelenggarakan semua kehidupan kita di masa lalu dan demikian juga di masa depan? Oleh karena itu inilah upaya Yesaya. Ia melihat Tuhan dan tidak bisa tidak mencintainya, dan ingin mengajak bangsanya yang najis juga itu untuk menjadi bangsa yang mengupayakan kekudusan dengan tidak menjadi munafik dan menyangkal kasih setia Yahweh kepada mereka. Kita sudah menjadi milik Yahweh. Di tahun baru ini, kita menyadari bahwa kita pun milik Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita memfokuskan diri pada kehendak Tuhan dan kekudusannya, melakukan peribadatan kita dengan muka yang sama ketika kita berada di tengah masyarakat. Kita diajarkan mengasihi, mengampuni, melakukan kebaikan, kejujuran, kemurnian, tidak berbelok ke kiri dan ke kanan, tidak merancang kejahatan, tidak mementingkan diri sendiri, serta selalu melakukan hal-hal yang baik bagi sesama, sebagaimana Yahweh telah mencintai dan memberikan kasih setianya bagi kita. Selebihnya, jangan pernah khawatir. Hidupmu di tahun ini fokus pada pekerjaan baik Tuhan, mengupayakan kekudusan, dan percayalah Yahweh, Tuhan semesta alam, akan memimpin dan mengendalikan hidupmu dalam kebaikan dan buah-buah yang baik. Selamat memasuki tahun 2025. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas sabda-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Engkaulah Tuhan semesta alam yang senantiasa memelihara, melindungi, dan memberkati kehidupan kami. Pakailah kami ya Tuhan untuk senantiasa beribadat dengan baik, penuh dengan kekudusan dan kesucian
tidak hidup dalam kemunafikan. Kami mampu melakukan kebaikan, bahkan kami mampu menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kami. Sehingga kami pun mampu menyatakan kasih Tuhan, mewartakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih di tahun 2025 ini, kami pun meyakini kebaikan dan pertolongan Tuhan senantiasa ada dalam masa lalu dan masa depan kami. Oleh karena itu ya Bapa, tuntunlah kami untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kami. Jangankanlah kami hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan, tetapi mampukan kami untuk hidup dalam keberpasrahan diri kepadamu. Bapa, jikalau saat ini kami akan memulai hari dengan segala aktivitas kami, baik pekerjaan, sekolah, pelayanan, rencana-rencana kami, dan apapun yang akan kami lakukan, berkati kami. Mampukan kami untuk menjalani hari ini dengan baik, melakukan kebaikan, kebenaran, sehingga hari-hari kami dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, berkat dari Tuhan, terlebih kami mampu menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan sepanjang hari ini hanya di dalam rengkuhan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, tanggal 4 Januari 2025. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.